Cek cek. Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Sorry ya kalau hari ini suara gue agak aneh karena hari ini gue lagi batuk. Tapi gak apa-apa guys, gak ngurangin semangat gue buat menghibur kalian para sobat rebahan di luar sana. Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Superman 3 yang rilis pada tahun 1983, alias film Superman lanjutan dari yang kemarin. Nah, buat kalian yang belum nonton video yang kemarin, nonton dulu deh biar kalian paham alur cerita ini. Film ini masih disutradarai oleh Bapak Richard Lester. Beliau juga masih menggait pemain yang sama dengan film sebelumnya. Oke lah kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan adegan seorang pengangguran bernama August Gorman, atau bisa kita panggil dengan nama Gus. Gus berada di kantor ketenagakerjaan Metropolis untuk mencari lebih banyak asuransi pengangguran. Namun dia malah diberitahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tunjangan pengangguran karena telah menganggur selama lebih dari setengah tahun. Saat dia menyalakan rokok dengan korek api yang dia pinjam, Gus tanpa sengaja melihat iklan untuk pelatihan pemrograman komputer. Gus pun memutuskan mengambil kelas tersebut dengan uang pinjaman. Dan di sana dia menemukan bahwa dirinya memiliki bakat yang selama ini terpendam. Akhirnya setelah selesai pelatihan dan mendapatkan sertifikat keahlian, Gus pun melamar dan lolos seleksi kerja di perusahaan Webster Industries. Singkat waktu, karena tak bisa puas dengan rendahnya jumlah uang yang dia terima untuk gaji minggu pertama, Gus memutuskan untuk membuat sebuah program di mana ia menggelapkan 85.000 US dollar dari bayaran bos barunya, yang merupakan teknik peretasan komputer yang dikenal sebagai salami slicing. Hal tersebut membuat Ross Webster tertarik akan kemampuan yang Gus miliki. Dia pun akhirnya merekrut Gus untuk bekerja di perusahaannya. Webster adalah seorang crazy rich yang terobsesi pada kemampuan programmer Gus untuk membantunya dalam skema dalam upaya menguasai dunia secara finansial. Tak hanya itu, Webster pun bekerja sama dengan saudara perempuannya, Vera dan Lore Ambrosia demi melancarkan rencana kejinya itu. Adegan berganti, terlihat Clark Kent yang telah meyakinkan Barry White agar mengizinkannya berlibur seminggu untuk kembali ke Smallville karena ingin menghadiri acara reuni sekolah menengahnya yang ke-15. Sementara Lois Lane berencana untuk pergi berlibur ke Bermuda. Dalam perjalanan dengan Jimmy Olsen ke Smallville, Clark sebagai Superman beraksi memadamkan api di pabrik kimia yang mengandung botol asam yang dapat menghasilkan awan uap korosif. Namun Jimmy terluka patah kaki saat dengan bodohnya mencoba untuk mendapatkan foto bencana. Tepat ketika petugas pemadam kebakaran menyadari bahwa persediaan air mereka tidak memadai. Untuk membantu memadamkan api, Superman terbang ke danau terdekat dan membekukan lapisan atas dengan nafas supernya. Kemudian membawa lapisan air beku ke pabrik kimia untuk segera memadamkan kebakaran yang semakin membesar. Singkat waktu di acara reuni SMA, Clark Kent melihat banyak teman sekelasnya dahulu, termasuk bintang sepak bola Brian Wilson, murid yang dulu sering mengganggunya, yang sekarang bekerja sebagai penjaga keamanan lokal. Clark juga bertemu dengan Lana, yang kini menjadi ibu dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Ricky. Clark dan Lana berdansa dan kembali merasakan nyaman satu sama lain. Clark mengatakan bahwa dia belum pernah ke Smallville sejak pemakaman ibunya. Terpancing oleh Clark yang curcol, Lana pun bercerita bahwa suaminya, Donald White, yang adalah presiden Dewan Mahasiswa, meninggalkan dia dan Ricky setelah 3 tahun pernikahan mereka. Lana yang bekerja sebagai sekretaris, baru-baru ini harus menggadaikan cincin pertunangannya untuk membayar tagihan. Ia pun berencana akan pindah dari Smallville bersama putranya. Clark pun menyarankan pada Lana untuk pindah ke Metropolis dan menawarkan untuk membantunya mencari pekerjaan.
Setelah reuni, Clark menemani Lana dan putranya ke arena bluffing Smallville. Ketika Ricky bermain buruk dalam permainannya, Clark menggunakan nafas supernya untuk membantunya mencetak strike. Kembali ke Metropolis, skema Webster untuk memonopoli tanaman kopi dunia mengalami suatu kendala. Webster yang marah oleh penolakan Columbia untuk berbisnis dengannya, memerintahkan Gus untuk meretas satelit cuaca Amerika bernama Vulcan untuk menciptakan badai dan memusnahkan tanaman kopi negara itu. Gus pun segera melakukan perjalanan ke Smallville. Malam harinya, dia tiba di kantor Wyatt King, anak perusahaan Webster Co. Di sana Gus menyuap Brand dengan minuman keras dan menunggu sampai dia pingsan. Gus kemudian menjalankan rencana bosnya. Dia memprogram ulang satelit cuaca Vulcan untuk menyebabkan hujan lebat dan tornado di Columbia. Di sisi lain, Clark mengajak Lana dan Ricky piknik di ladang gandum. Namun, tiba-tiba Ricky menghilang dan terjebak dalam bahaya. Clark pun segera berlari dan berubah menjadi Superman untuk menyelamatkan bocah itu. Singkat cerita, skema Webster gagal ketika Superman berhasil menjinakkan tornado dan menyelamatkan panen kopi. Webster kemudian memerintahkan Gus menggunakan kemampuannya untuk membuat Kryptonite. Mengingat wawancara Lois Lane pada Superman bertahun-tahun yang lalu, di mana Superman menyebutkan batu Krypton sebagai satu-satunya kelemahannya. Gus menggunakan memberi protokol pada satelit Vulcan untuk menemukan puing-puing Krypton di luar angkasa. Akan tetapi satelit itu rupanya gagal dan hanya bisa menganalisis elemen tidak dikenal di Kryptonite. Alhasil Webster pun berimprovisasi dengan mengganti elemen tak dikenal dengan tar atau elemen sejenis aspal. Elemen itu dikumpulkannya dari sebungkus rokok yang biasa dia hisap. Sementara itu, Clark kembali ke Metropolis untuk surat kabar Daily Planet. Tak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Lana yang mengatakan bahwa Ricky membual kepada teman-temannya bahwa Superman akan berada di pesta ulang tahunnya minggu depan. Clark pun meyakinkan Lana bahwa dia dan Superman adalah teman dekat dan memastikan Superman akan ada di sana untuk pesta. Seminggu kemudian, pesta ulang tahun Ricky berubah menjadi upacara besar, di mana wali kota Smallville memberi Superman kunci kota sebagai penghargaan karena telah menangani kebakaran pabrik kimia. Di sisi lain, Gus dan Vira yang menyamar sebagai perwira Angkatan Darat Amerika Serikat muncul selama upacara dan memberikan Superman Kryptonite buatan sebagai hadiah. Namun mereka kecewa saat melihat tampaknya benda tersebut tidak berpengaruh padanya. Singkat waktu, di rumah Lana, Superman tiba-tiba merasa pusing. Lana yang tiba-tiba menerima telepon bahwa sedang ada kecelakaan truk di dekat jembatan, mendesak Superman untuk pergi menyelamatkan pengemudi truk yang masih terjebak. Namun Superman berniat untuk melakukannya nanti, lalu mulai menggoda Lana. Superman mulai merasakan hal-hal aneh, seperti ada orang lain dalam dirinya yang mengendalikan otaknya. Setelah perang batin yang dialaminya, Superman pun terbang ke tempat terjadinya kecelakaan truk. Sesampainya di sana, Superman tampak bingung karena ternyata dia datang terlambat, dan pengemudi truk berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Pada hari-hari berikutnya, perilaku Superman semakin ngawur. Dia melakukan lelucon kejam seperti meniup api Olimpiade dan meluruskan menara Pisa di Italia. Hingga media meliput perubahan perilakunya dan meminta PBB untuk mengecam Superman. Bat Superman juga menjadi tampak berantakan saat setelan biru dan merah cerahnya berubah menjadi lebih berwarna gelap. Saat perhatian publik terfokus pada Bat Superman, Webster melanjutkan rencananya dengan mengendalikan pasokan minyak dunia. Gus mengeluh karena dirinya merasa tak pernah dihargai. Webster pun bertanya apa yang diinginkan Gus. Lalu Gus memberinya serangkaian cetak biru untuk sebuah superkomputer, yaitu komputer dengan pertahanan canggih yang dirancang untuk menemukan kerentanan terbesar musuh. Alhasil Webster membuat kesepakatan dengan Gus, setuju untuk membangun superkomputer, dengan cara dirinya leluasa memiliki kapal tanker yang ia butuhkan. Gus pun setuju, dan segera mengirim perintah ke semua kapal tanker untuk berlayar ke tengah Samudra Atlantik. Dia menyuruh semua awak kapal mematikan pompa minyak, sembari menunggu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
Di sisi lain, Lori menemui Superman yang sedang nangkring di atas patung Liberty. Dia menggoda superhero yang sedang menggalau itu. Superman yang menyadari ada sebuah kapal tanker menuju Metropolis, segera meluncur untuk menghentikannya. Dia pun dengan mudahnya menghancurkan kapal tersebut dengan melubangi tabung minyaknya, yang mana membuat ribuan liter minyak mentah tumpah ruah membanjiri lautan. Singkat waktu, Lana dan Ricky akhirnya tiba di Metropolis, tepatnya di dekat lokasi Superman sedang meredakan depresinya dengan pesta minuman keras. Kemudian Superman yang diliputi rasa bersalah dan mengalami gangguan syaraf, pergi ke tempat barang rongsokan. Makin ngaco aja nih Superman. Superman terbagi menjadi dua kepribadian, yaitu Superman yang urakan dan sosok Clark Kent yang berakhlak mulia. Keduanya terlibat dalam pertempuran epik di tempat barang rongsokan, dengan Bat Superman berulang kali mencoba membunuh Clark. Pertempuran berakhir ketika Clark menerobos dinding penghancur mesin untuk mencekik identitas jahatnya dan mengalahkannya untuk selamanya. Setelah mengalahkan sisi gelapnya, Superman berangkat untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh musuhnya. Dia terbang ke kapal tanker yang sebelumnya dia hancurkan, lalu meniup semua minyak kembali ke kapal tanker dengan nafas supernya, serta menambal lubang dengan tatapan lasernya. Setelah itu, Superman pergi ke penthouse Webster untuk menghadapinya. Namun di sana tidak ada siapapun. Dia hanya menemukan pesan video bahwa mereka bersembunyi di Grand Canyon of Arizona, lokasi di mana superkomputer Gus Gorman telah dibangun. Benar saja, Superman terbang menuju Ngarai. Setibanya di Ngarai, dia bertemu langsung dengan rudal superkomputer dan menghancurkan semuanya. Kemudian Superman menghadapi superkomputer yang membuatnya kewalahan akibat paparan sinar kryptonite. Di sisi lain, Gus yang mulai merasakan masa depan yang suram karena bekerja sama dengan Webster, memutuskan untuk menghancurkan menara proyektor, membuat Superman akhirnya bisa meloloskan diri dari superkomputer. Setelah itu, Gus pun berupaya menebus kesalahannya dengan menonaktifkan alat malapetaka itu, menyerap jutaan volt dan tahun listrik yang menyebabkan pemadaman besar-besaran di seluruh wilayah Amerika Utara. Sementara itu, Webster dan Lori mencoba melarikan diri dari ruang kontrol, meninggalkan Vera yang tersedot ke dalam komputer secara paksa dan diubah menjadi cyborg, diperdayakan oleh superkomputer. Vera menyerang kakaknya dan Lore dengan pancaran energi. Ia menjepit Lore ke dinding gua dan mencoba membunuh Webster dengan radiasi sinarnya. Kembali ke Superman, dia kembali ke pertempuran dengan tabung asam beltrik dari pabrik kimia yang dia selamatkan sebelumnya. Setelah melawan cyborg yang menyerangnya dengan baut listrik dan sinar energi, panas yang dipancarkan oleh mesin menyebabkan asam mudah menguap, memercik pada papan sirkuit dan kabel, yang akhirnya menghancurkan superkomputer dan menyelamatkan semua orang. Superman terbang bersama Gus Gorman, meninggalkan Webster dan antek-anteknya untuk berurusan dengan pihak berwajib. Setelah menurunkan Gus di tambang batu bara West Virginia, Superman menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sepotong batu bara menjadi berlian besar. Dia kembali ke Metropolis, dan setelah mendapatkan kembali identitas Clark Kent-nya, dia bersatu kembali dengan Lana, dan mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris barunya Perry White. Di Daily Planet, Lois Lane kembali dari liburannya di Karibia, di mana dia menemukan skema pemerintah yang korup. Lois bertemu Lana, yang ternyata bekerja juga di Daily Planet. Lois pun merasa sedikit cemburu saat mengetahui bahwa berlian yang dikenakan Lana merupakan pemberian dari Clark. Film ditutup dengan adegan Superman yang terbang ke Italia untuk membetulkan posisi menara Pisa yang sempat dia luruskan. Dia mendorong menara Pisa kembali ke tempat asalnya, membuat penjual lokal kecewa karena dirinya tengah menjual miniatur menara Pisa yang lurus. Dan film pun selesai. Agak sedikit kocak ya guys, alur cerita film Superman yang ini. Segala ngelurusin menara Pisa pula, sekalian aja motongin tembok Cina biar nggak kepanjangan. For your information aja guys, film Superman 3 ini dianggap sebagai film yang gagal karena plot twist yang kurang relevan dan image Superman yang gagah dan berwibawa.
Tapi untuk keseluruhan gak seburuk itulah dan masih bisa dinikmati. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang setia nemenin Yaya di sini. Pokoknya ditunggu aja ya buat film Superman selanjutnya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you. Bye-bye.